عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruang pertemuan sauna Guji Resort. Ini namanya rapat anggota ya, rapat anggota. Sudah diatur di dalam ketentuan Pokjawas ini bahwa ketika periodisasi kepengurusan Pokjawas ini sudah berakhir, ini harus dilaksanakan yang namanya rapat anggota. Tentunya ini satu kegiatan, satu majelis, satu agenda yang harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Minimal nanti apa yang kita telurkan, apa yang kita hasilkan pada hari ini akan membawa dampak untuk kerja pengawas 3 tahun ke depan. Apa yang diharapkan dari kinerja pengawas? Pengawas ini adalah representasi dari, kalau paling ujung adalah Dirjen Pendis. Dirjen Pendis otomatis itu adalah pembantunya Pak Menteri Agama. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat hari ini dan 3 tahun ke depan, ini sesungguhnya adalah muaranya adalah kinerja Menteri Agama. Walaupun tanda petik ini yang terkecil kita adalah kabupaten Tegal. Kinerja Menteri Agama yang ada di Kabupaten Tegal bidang pengawas madrasah. Tapi perlu kami sampaikan secara umum bahwa karena barangkali ada yang tanya ya, tadi periodenya adalah tahun 2020 sampai 2023, tetapi yang dilaporkan, yang panjenengan terima adalah laporan tahun 2021. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di tahun 2020 itu adalah masih digabung dengan Pak, dan sudah kami menyampaikan pelaporan. Waktu itu tempatnya adalah di MDA, yaitu di Bumasiro, sudah kami sampaikan. Kemudian sudah bagi hasil ya, ketika bagi hasil, ketika rapat perpisahannya 3 orang pengawas di Bebakaran ya, sehingga pada pelaporan kali ini kami menyampaikan cukup dengan tahun 2021. Dan perlu kami sampaikan, ini di situ juga sudah, karena waktu selama kurun waktu kurang lebih 18 bulan kami menabung di BSI ya, itu sudah kami cantumkan di situ. Ada biaya administrasi BNI karena kita nabung pakai lembaga ya, bukan perorangan. Itu ada administrasi. Ya, laporan pertanggungjawaban LPJ Ketua Pokjas Madrasah Kantor Penagama Kabupaten Tegal periode 2020-2023. Pendahuluan dan seterusnya, dasar hukum dan seterusnya, kepengurusan dan seterusnya, visi dan misi dan seterusnya, misi Pokjas Madrasah dan seterusnya.
kemudian tujuan Pokjawas, motor, dan seterusnya. Ini bagian H, pencapaian program kerja Pokjas Madrasah Kantor Keagamaan Tegal periode 2020-2023. Monggo Bapak Ibu baca dan cermati dengan seksama. Nanti kalau ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada kami, nanti akan kami sampaikan. Dan untuk laporan keuangan itu nanti terlampir tersendiri akan disampaikan oleh bendahara. Sudah ya? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sidang untuk membuka sesi pertanyaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tegal periode 2020 sampai 2023. Yang kedua, mengesahkan laporan pertanggungjawaban LPJ pengurus Pokjawas Madrasah 2020 sampai 2023 sesuai penetapan di atas dan kepengurusan dinyatakan demisioner. Ketiga, mengamanatkan kepada Kasih Penma untuk menerima sementara kepengurusan Pokjawas Madrasah selama masa demisioner sampai dengan terpilihnya ketua kepengurusan baru Pokjawas Madrasah periode 2023 sampai 2026. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Lawi tanggal 7 Februari 2023. Pimpinan sidang pleno rapat anggota Pokjawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Ketua atau Sekretaris Bu Tabihan. Nanti satu saja. Anggaran dasar. Ya. Ini ada bagian atau poin A, hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi pengawas, serta dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Yang dimaksud sekurang-kurangnya 1 tahun itu, apakah artinya nanti dari teman-teman yang kurang dari 1 tahun itu tidak memiliki hak suara atau dipilih atau bagaimana? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal adalah Bapak Husnul Huda. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, yang kami hormati, khususnya Ketua terpilih inilah Ketua terpilih dengan suara sesuai dengan Ketua Umum poin 18 bahwa Ketua Pokjawas terpilih yang sekaligus menjadi Ketua Pokjawas Kemenak melengkapi susunan kepengurusan bersama tim formatur. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, kemudian mantan ketua atau ketua demisioner, dan 3 orang perwakilan pengurus MA, MTS, dan NI atau RA ya, NI garis miring RA betul ya. Iya. Untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sesuai AGART bab 3 pasal 13 ayat 2. Sebetulnya di pasal 12 itu sudah, tapi sudah jelas ya. Ya, dengan kemauan, dengan dan lain sebagainya lah. Tapi semoga ini Allah yang menilai dan meridhoi. Sebetulnya ini saya terpaksa sekali, tapi karena dukungan yang luar biasa dari teman untuk melengkapi kalimat mendampingi tidak pas ya, melengkapi kepengurusannya. Dari Aliyah Bapak
Suharto, Bapak Abadi mewakili MTS, Saya mantan pengurus. dan satunya lagi berarti betul seperti itu. Gimana Bapak Sikosali pendapat ini Pak udah jadi ketua? Mantap. Mantap ya. Ini kesepakatan bersama, mudah-mudahan lancar hingga sampai pada masa baktinya 3 tahun ya. Pengawasan baik dari tingkat jenjang RAMI, MTS maupun aliyah, dan sesuai dengan program Kementerian Agama, moderasi agama serta toleransi tetap hidup bersama di ruang pengawas. Sepakat atau amin. Terima kasih Pak Sikosali. Pak Abdul Somad, gimana pendapat Anda setelah terpilihnya dengan Pak Husnul Huda? Semoga bisa berjalan lancar. Bu Haja Uli, Mantap. pendapatnya? Mantap. Duda sih. Perwakilan Pak Kasih, Pak Mustoni. Aduh. Gimana? Bu Masita, Orang itu pendapatnya dengan terpilihnya Pak Husnul? apa ketua yang baru semoga lebih semangat dalam apa merealisasikan program Pokjawas tahun 2023. Terima kasih. Mana Bu Asia? Komentarnya Bu Asia? Apanya yang bagaimana? Komentarnya. Untuk pemilihan hari ini mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, dan ke depan Pokjawas Madrasah Kabupaten Tegal lebih baik lagi. Amin. Bu Arama? Ya, untuk Ada pendapat? pemilihan kepengurusan Pokjawas hari ini luar biasa, kompak. Mudah-mudahan ke depan Pokjawas lebih adil dan arif bijaksana. Apa yang kemarin nggak adil? Ya lebih maksudnya, sudah adil cuma lebih adil lagi. Terima kasih. Bu Mun mantan pengurus gimana pendapatnya? Madrasah is the best. Oke. Ya, Bu Tabiha meskipun belum punya hak dipilih. Gimana? Lancar dan luar biasa rapat anggota Pokjawas hari ini. Tetap mendukung ya Bu ya, meskipun belum punya hak pilih. Tetap mendukung dan semangat. Amin. Nah, kita lanjutkan ini rapat terbatas untuk menyusun para perlengkapan pengurus Pokjawas periode 2023-2026. Kita lanjut lagi. Nah, ini satu lagi Bapak Falaki. Mana pendapat jenengan kan belum punya hak dipilih ya tadi ya. Perasaan jenengan gimana ini? Saya melihat realita yang ada, kegiatan rapat anggota kelompok pengawas tentang pemilihan untuk kepengurusan. Saya sangat antusias sekali dan sangat mendukung sekali. Mekanismenya luar biasa demokratis, tetap mengedepankan tentang ADART dan juga sangat menampung aspirasi dari bawah. Saya pribadi harus mengikuti aturan yang ada dan harus menyadari bahwa kita harus belajar bahwa lebih yang senior itulah yang lebih dikedepankan, profesionalitasnya, kemudian juga terkait dengan kompetensinya yang sudah benar-benar mereka miliki. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Pak Muda mau komentar? Oke, silakan. Nah, harapannya yaitu untuk pengurus yang akan datang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dengan demikian nanti pengawas bisa lebih bermartabat dan menghasilkan suatu yang produk-produk yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Terima kasih Pak Muda, tetap ceria ya. Ya, ceria. Iya.